Perkenalkan, nama saya Aska Aquila Rahma. Di sini saya akan membuat dulu tabel daftar akun yang akan digunakan. Sini kita beri nama dulu. Daftar akun. Lalu baris pertama itu kode. Yang kedua ada nama akun. Yang ketiga adalah posisi. Lalu selanjutnya itu saldo normal atau SN. Jadi kita singkat aja. Di sini ada ini aja singkat. Terus ada saldo awal. Saldo awal itu ada debit sama kredit. Terus kita isi kodenya dulu. Kita mulai dari 1. Ini 1 artinya itu aktiva ya. Nama akunnya itu aktiva. Terus 1 juga masih aktiva 100. Untuk aktiva lancar. Terus ada masih kode 110. Cash rupiah. Masih kode 120. Untuk kode bank BCA. Ada masih kode 1 lagi 130. Untuk piutang usaha masih kode 1 pindah ke 200. Untuk aktiva tetap masih kode 1 ini aktiva 210. 210 ada tanah masih 220. Ada bangunan 230. Kendaraan 240. Ada mesin dan peralatan 250. Itu ada perabot atau mobile. Yang terakhir ada akumulasi penyusutan. Pindah ke kode 2 itu kewajiban atau liabilitas 200. Kewajiban 200. Utang lancar. Terus 110 itu utang usaha.
kursi 2. Ini harusnya utang. 200 utang yang 210. Terus pindah ke kode 3, itu ada ekuitas atau modal. 3.100 itu kocak 3.200 tambahan modal. Selanjutnya ya udah 3 terus 400. Terus itu ada price, terus juga laba ditahan, terus ada laba periode berjalan. Lalu pindah ke kode 4, itu ada pendapatan. Pendapatan itu pendapatan usaha sama pendapatan 5 biaya times dan enam 100.
Ini kita gini dulu. Nah, ke bawah. Salah. Ntar. Nah, buat kode akunnya itu bisa tambahin lagi sampai banyak, tergantung dari kalian, dari perusahaan kalian. Terus di sini terus ada apa ini, tadi posisi. Terus kita pakai data validasi. Jadi untuk yang data validation itu tidak terekam tadi. Sekarang ini ada NRC. Ini dapatnya dari mana? Dari data validation. Sini ada di data tools, data validation. Set ini kita ininya list tuh. Lalu source itu neraca atau NRC ini tuh atau titik koma LL. Yang termasuk ke neraca itu ada dari aktiva ke mana? Ekuitas atau modal. Berarti sampai 3.500. Terus sekarang ada ESN atau saldo normal. Saldo normal itu apa namanya? Mereka itu bertambahnya di mana gitu. Kita pakai data validasi lagi. Jadi untuk yang data validation itu tidak terekam tadi. Dut aktiva lancar, aktiva ini debit ke bawah dulu ya, sampai bawah. Lalu kita ganti ada yang kredit itu di akun kewajiban itu kredit. Kredit, modal juga kredit. Nah. Oh, sampai pendapatan juga kredit. Nah, kredit. Lalu ada pendapatan juga tadi. Nah, ini pendapatan juga kredit. Nah, terus ini berarti udah beres semua. Tinggal dirapihkan aja. Kita buat ini apa ini? Penyeimbang balance akunnya. Untuk balance pakai rumus sum dari sini sampai sini. Di sini sampai nah ini kita apa ya, biar gampang di hide. Kita kasih nama ini jadi
tabel akun atau T akun. Ini ada T akun. Untuk list ini untuk tabel kode akun. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Dina Herunisa, akan melanjutkan penjelasan dari Aska. Nah, setelah memiliki tabel daftar akun, langkah selanjutnya itu adalah membuat form jurnal. Nah, yang pertama itu di rename dulu judul lembarannya menjadi jurnal. Selanjutnya mengubah fontnya jadi Times New Roman. Kalau udah, yang pertama itu yang dicantumkan itu adalah nama perusahaan. Di sini tuh kami mengambil contoh PT Ekuitas. Selanjutnya menulis judulnya yaitu form jurnal. Selanjutnya menulis periode di mana jurnal ini dibuat, yaitu Januari 2023. Nah, pada tabel jurnal ini yang dibutuhkan pertama itu ada tanggal, selanjutnya itu ada referensi transaksi, selanjutnya ada keterangan transaksi, selanjutnya ada kode dan nama akun, dan yang terakhir itu ada debit dan kredit. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya itu dirapikan dulu agar nanti itu tulisannya tidak bertumpuk. Lalu ininya dibuat tabel. Untuk banyaknya baris itu bisa disesuaikan sama transaksi yang dimiliki. Lalu judulnya juga dirapihkan agar berada di tengah. Nah, selanjutnya itu membuat data validation pada kolom kode atau E7 ini. Pada menu data, terus data validation, lalu dipilih list, dan di sini ditulis sama dengan kode akun. Selanjutnya itu akan muncul kode akun yang sebelumnya tuh sudah tertera pada tabel daftar nama akun di lembar sebelumnya. Selanjutnya itu kita buat agar nama akunnya itu akan muncul secara otomatis ketika kodenya tuh dipilih. Di sini tuh nama akunnya menggunakan rumus if logical testnya itu adalah E7 sama dengan 0. 0 itu pada Excel ditulisnya dengan tanda petik 2 kali. Selanjutnya maka, jadi jika kodenya ini 0, value if true-nya itu kita isi 0 juga, karena kalau misalnya kodenya 0, maka nama akunnya juga akan 0. Nah, untuk value if false-nya itu kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi kalau misalnya si kolom kodenya itu keisi, maka nama akunnya itu akan terisi sesuai kayak di
tabel akun atau di lembar yang sebelumnya di kolom yang kedua. Lalu untuk range-nya itu diisi 0 aja. Lalu ditutup lagi. Nah, ini tuh kenapa kosong? Karena kan kodenya belum kita isi. Nah, ketika kodenya diisi, maka nama akunnya itu akan muncul secara otomatis. Ketika kodenya diganti, nama akunnya juga akan terganti sendiri secara otomatis. Nah, ketika kodenya dihapus, maka nama akunnya juga akan secara otomatis terhapus. Nah, selanjutnya itu adalah membuat kode bantu untuk nantinya melanjutkan ke buku besar. Nah, caranya itu dengan menambahkan kolom di sebelum pada kolom tanggal sebanyak 3 kali dengan cara insert aja. Klik kanan terus insert. Kita pakai kolom yang C ini. Rumusnya itu pakai rumus if. Jadi ketika kodenya itu sama dengan kita pakai nama kode dulu aja. Kita tulis kode dulu aja. Kode. Maka value if true-nya itu adalah 7 lagi. Nah, value if false-nya itu adalah kosong. Jadi ketika kodenya ini kosong, maka si ininya juga akan kosong. Nah, kalau misalnya si kodenya ini ada angkanya, maka di sini juga bakal muncul angka yang sama. Kita copy dulu ke bawah rumusnya. Yang ini juga di copy ke bawah sesuai sama banyaknya baris yang dibuat. Kita kasih judul dulu KD. Nah, selanjutnya itu bikin lembar baru untuk buku besar. Lalu ganti dulu fontnya. Sama seperti tadi, yang dibutuhkan itu pertama kali adalah nama perusahaannya. Selanjutnya itu adalah judulnya, yaitu buku besar. Selanjutnya di sini tuh akun, nanti nama akunnya akan keluar sendiri secara otomatis. Dan yang terakhir itu periodenya. Nah, untuk tabel di buku besar itu yang pertama ada nomor, selanjutnya itu ada tanggal, selanjutnya ada referensi transaksi, selanjutnya ada keterangan, lalu debit dan kredit, dan yang terakhir itu ada saldo. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, dirapihkan terlebih dahulu. Judulnya juga dibuat agar berada di tengah. Untuk barisnya masih sama, disesuaikan seperti dengan jumlah transaksinya aja. Nah, selanjutnya di keterangannya itu ditulis saldo awal. Lalu di sini ada nomor 1. Nah, untuk selanjutnya itu kita pakai rumus if juga. Jadi, ketika C9 atau kolom tanggal ini sama dengan kosong, maka di kolom yang sini juga, yang B10 atau kolom nomornya juga akan kosong. Tapi kalau misalnya C9 atau kolom tanggalnya ini tuh terisi, maka yang muncul itu adalah B+1. Jadi kalau misalnya di sininya kosong,
otomatis di sini tanggalnya cuma satu doang dan ke bawahnya itu akan kosong. Nah, tapi kalau misalnya tanggalnya ini terisi, nanti di sininya tuh akan tercantum nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya itu kalau udah dibuat nomor, selanjutnya itu membuat filter. Di sini tuh pilih akun, menggunakan data validation lagi. Di sininya list dan di sininya itu sama dengan kode akun. Nah, di sininya muncul kode akun kayak yang di tabel nama akun. Terus di sininya diganti jadi filter. Jadi ketika dipilih, kita cari filter, nah yang di bloknya itu adalah J3 yang di sini. Nah, selanjutnya itu biar nama akunnya di sini tuh bakal berubah sendiri sesuai kayak yang dipilih di sini. Caranya itu pakai rumus if filter sama dengan kosong, maka kita itu disuruh untuk pilih akun. Nah, selanjutnya yang value if false-nya itu pakai rumus VLOOKUP. Jadi ketika filternya ini muncul kode, bakal sesuai sama di tabel daftar akun yang di lembar pertama itu. Di kolom yang kedua, range-nya itu 0. Di sini tuh muncul pilih akun karena di sini kan belum dipilih kodenya berapa. Nah, ketika dipilih kodenya, nama akunnya itu akan terganti dengan sendirinya. Selanjutnya itu setelah membuat filter, balik lagi ke jurnalnya. Di sininya tuh kodenya itu diganti sama filter. Di buku besar itu kan kita pilih akunnya itu adalah kas rupiah. Kita coba pilih akun yang sama. Di sini juga bakal muncul sama kayak akun yang di buku besar di filter ini. Nah, selanjutnya itu kita bikin kode bantu 2. Rumusnya itu pakai if or karena C7 ini tuh bisa berisi 0 atau C7-nya itu bisa gak bernilai atau kosong. Nah, value if true-nya itu adalah kosong. Jadi ketika C7-nya kosong, maka B7-nya juga kosong. Nah, untuk value if false-nya itu pakai rumus CONIF. Range-nya itu adalah C7. Nah, tapi yang ininya itu di F4 biar tidak bergeser. Jadi yang bergesernya itu adalah C7 yang ini. Bisa keganti jadi C8, C9. Untuk kriterianya itu C7. Nah, yang itu kosong karena ininya kosong. Oke, dikasih. Nah, di sini tuh bakal muncul juga. Saya Nabila Rahma-Andini. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan cara membuat laporan keuangan yang sudah dijelaskan oleh Adinda. Di sini saya akan mengganti nama ini debit menjadi J debit dan juga kredit menjadi J kredit.
Selanjutnya ke buku besar. Kita pilih dulu akun yang 1000. Terus sebelahnya saya akan VLOOKUP, rumus VLOOKUP, ulangan VLOOKUP, terus ke filter yang tadi, terus kode akun, ke filternya, tombol akun yang tadi, nomor 4, kemudian 6, bentar, jadi ini ada B. Nah, yang ini atasnya ini kita kasih di sini. Ganti ininya dengan 4 tadi ke nomor 5. Jadi ini 0. Di sini kita sama ke tadi rumusnya VLOOKUP, nanti menjadi 6. Ya. Maksud 5 dan 6 ini tuh saldo awal. Ini di kolom 1. Ini kolom 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di buku besar yang debit ini, kita masukkan debitnya dengan kolom debit yang ini keempat, yang di enter, terus kreditnya dengan ini L4. Bentar. Di saldo untuk penjumlahan yang pertama, saldo awalnya kita menggunakan rumus dengan if jika K3 ini sebagai kode bantu kita ya, sama dengan DB debit tanda petik. Kalau mengacu ke huruf, kita akan menggunakan tanda petik 2. DB, maka kita akan mengurangkan debit dengan kredit. Namun, jika salah, kita akan mengurangkan kredit dikurang dengan debit untuk menghindari saldo minus. Enter, ya masih 0. Sebelum kita isikan sampel. Ini di tanggalnya, kita akan isi jurnalnya. Tanggal 1 bulan 1 2019. Ini keterangannya tambahan setoran
modal. Ini juga kita sama. Ini juga tambahan setoran modal. Kodenya sama dengan kita ke kode akun. Nah, ini yang tambahan modal. Nah, kita enter. Kita kontrol dari bank BCA. Nah, di sini. Maaf. Nah, kita hapus dulu. Kita copy dulu ke bawah. Blok bawah. Nah, sudah ada tuh ya. Masukkan ulang. Sama dengan akun yang tambahan modal. Atau, tadi yang pilih yang bank BCA. Enter tuh. Nah, kita di sininya dengan tadi akun yang tambahan modal. Enter. Nah, jadi bank BCA dengan tambahan modal. Debitnya contoh 10 juta. Dengan 10 juta. Kita akan ganti ininya formatnya ke accounting. Nah, ini sudah format accounting. Sekarang kita membuat jurnal lagi. Di sini tanggal 2 bulan 1 2019. Ini ada tambahan kas kecil. Berarti ini 110. Kas rupiah akan bertambah. Yang berkurang akan 120. Nah, ini kalau kita cari cepatnya, kontrol D. Selanjutnya, apabila sudah seperti ini, di buku besar harusnya ada keterangan tanggal debit, kredit, dan saldonya. Jadi, apabila kita akan memasukkan tanggal rumusnya, dengan if filter sama dengan 0, maka 0 VLOOKUP kita ke nomor ditambah tuh, dan filter juga ditambah filter, maka kita ke jurnal, kita blok ya dari B sampai ke K. Nih,
Kemudian kita kunci dengan F4, maka 4 titik koma 0. Nah, apabila sudah seperti ini, harusnya di bawah ini kan ada nomor 2 dan tanggalnya. Jadi, ini rumusnya sama dengan rumusnya kita copy dari yang bawah. Nah, ini. Nah, di sini kita ada dua, kita copy ke bawah. Nah, di sini 2 ada, tapi kalau saya ketiga, tapi di sini ada NA atau error. Jadi, apabila kita akan menghilangkan error, kita klik yang ini rumus pertama nomor 1 ini, terus setelah sama dengan kita masukkan if error, kemudian bagian akhirnya kita titik koma, masukkan kosong, enter. Nah, kita paste ke bawah. Nah, errornya sudah hilang. Setelah itu kita mengambil angka selanjutnya di yang jurnal di kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan masukkan 9 angka. Jadi rumusnya sama dengan if tanggal ini sama dengan kosong, maka kosong juga. Maka kita akan fill up nomor dan filter, dan maka di jurnal ini kita akan blok sampai K, kemudian di sini kita kunci dengan F4, kita pilih yang nomor 6, 5, maka ini 0, enter, yes. Nah, ini 0. Ini kita copy saja. Nah, ini paste rumusnya ini. Nah, ini paste. Oh, kita ganti yang 5-nya jadi 7. Oh, bukan 7. Dengan 6. Nah, di sini juga kita copy. Masih kita copy. Kita ganti ke nomor 8. Nomor 9.
kita ganti 9 ini dengan yang kosong ini dengan 0. Karena penjumlahan akan error jika bukan 0 angka ini ya. Oke. Formatnya kita ganti dulu ke akuntansi. Nah, kemudian kita copy yang rumus ini di kredit. Kredit ini diganti ke kolom 10. Nah, di saldo ini kita akan memberikan logika jika akunnya kredit, maka kredit dikurang debit. Jadi saldo awal, kemudian ditambah kredit dikurangi debit. Kalau rumusnya sama dengan if K3 sama dengan DB, maka saldo awal ditambah dengan debit, saldo awal ditambah dengan debit dikurangi kredit. Nah, jika salah, saldo awal ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Nah, kita tinggal copy saja semua ini. Nah, ke bawah. Nah, ini muncul ya. Nih. Nah, di sini untuk menghilangkannya, maka kita memerlukan tambahan modal dan kas rupiah. Ini kas rupiah dulu, 110. Nah, kemudian tambah modal 3.200 ini. Jadi ini sudah jalan ya rumusnya. Nah, kita balik lagi ke 1120. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan satu baris lagi. Kolom lagi. Kita insert. Insert. Tambah lagi satu. Nah, saya gunakan untuk menggunakan fungsi filter. Ini kita tulis filter. Nah, di bawahnya 1. Nah, ini rumusnya sama dengan if jika tanggal sama dengan 0 sama dengan 0, jika benar sama dengan 1. Enter. Nah, di sini kita tinggal salin ke bawah ya. Jadi cuma ada 2 hasil, 0 dan 1. Jadi kita akan masukkan formula filter. Ini. Nah, ini filter
Kita tes dulu. Kita cuman munculkan angka 1. Nah, di sini kayak gini. Kalau semuanya mereka kayak gini. Di sini saya akan blok. Saya akan blok. Kemudian kita beri warna putih. Kemudian yang filternya kita di bold dan juga putih warna hitam. Nah, seperti ini. View-nya hilangkan grid lens. Nah, di sini untuk BB-nya kita akan kasih warna putih juga. Oh, kita perkecil. Akan hide kembali dengan Ctrl Shift kanan, pilih hide. Di bawahnya juga kita akan blok, kemudian Ctrl ditambah Shift ke bawah. Nah, selanjutnya kita hide juga. Nah, setelah ini sudah kunci, lalu kita ke view, hilangkan headlines, jadi bersih, kita ganti ke akun. Kita ganti dulu filternya ke yang satu doang. Nah, kalau kita ganti ke angka 100, nah ini hasilnya segini. Kalau 1110 ada tambahan kas kecil, kita tinggal kita akan kayak gini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan buku besar dan kita buat dari jurnal ini. Nah, ini kita akan hide saja supaya orang bisa lihat. Terus headline-nya kita hilangkan saja. Nah, jadi inilah jurnal yang akan kita gunakan. Ini akunnya. Nah, buku besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derehan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan part 2 yang dimana part 1-nya telah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Sekarang saya akan membuat neraca lajur, neraca dan laba rugi.
Pertama-tama saya akan membuat format untuk neraca lajur yang akan kita buat. Yang kita butuhkan untuk neraca lajur itu yang pertama sudah pasti nama perusahaannya. Nama perusahaannya akan kita ambil dari sini. Lalu neraca saldo. Periode Januari 2019. Di sini yang kita butuhkan pada kolom pertama yaitu ada kode. Kolom kedua ada nama akun. Kolom ketiga ada saldo normal. Kolom keempat ada posisi. Lalu ada saldo awal. Yang di sini ada debit dan kredit. Lalu ada neraca saldo. Ini kita copy. Lalu ada penyesuaian. Ini kita copy lagi. Lalu ada neraca saldo. Setelah disesuaikan, lalu ada laba rugi. Nah, ini kita copy lagi. Dan yang terakhir ada neraca. Ini kita atur dulu supaya tampilannya rapi. Lalu ini kita beri tabel.
Nah, untuk kode akun di sini kita akan mengambil dari sini. Dan sebelumnya teman-teman saya sudah membuat tabel akun yang terdiri dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan kolom 6. Untuk kode akun ini teman-teman bisa langsung copy aja dari sini. Pindahkan di sini. Kita rapihin lagi. Di sini untuk nama akunnya kita akan menggunakan rumus supaya mempermudah di saat kita menambahkan akun. Jadi di sini kita tinggal memasukkan nomor akun atau kode akunnya saja. Maka otomatis semua namanya akan muncul dan akan mudah untuk dipindahkan. Di sini kode akunnya kita telah diberikan tabel akun. Untuk rumusnya kita akan menggunakan rumus if atau jika dalam buka kurung, jika kodenya itu atau B8 ini sama dengan kosong, maka kita akan memasukkan tanda petik 2 kali, lalu kita beri batas. Jadi ini nilainya, jika nilainya kosong atau tidak memiliki nilai. Lalu di sini kita masukkan lagi tanda petik 2, lalu kita batasi. Jika salah, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita masukkan kode akunnya. Lalu di sini kita akan memasukkan tabel akun yang sudah ada tabel akun. Nah, untuk kolom nama akun ini teman-teman bisa memasukkan nomor angka 2 lalu angka kosong. Kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa langsung enter aja, maka akan muncul datanya seperti ini. Jadi jika B8 atau kode ini sama dengan kosong atau tidak ada nilainya, maka nama akun di sini kolomnya akan kosong juga. Selanjutnya untuk saldo normal, kita akan menggunakan rumus yang sama. Kita akan menggunakan rumus if lalu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk nomor kolom di sini teman-teman bisa memasukkan angka nomor 3 lalu angka kosong. Di sini masukin ini tabel akun. Kita batasi dulu, enter, maka akan muncul ini. Sini juga sama rumusnya, sama dengan if buka kurung kode akun atau B8 sama dengan nilai kosong, lalu masukkan rumus VLOOKUP, masukkan kode akunnya, masukkan tabel akun yang sudah dibuat tadi, lalu dibatasi. Nah, untuk kolom posisi ini teman-teman bisa masukkan nomor kolom 4 lalu kosong,
enter, maka akan muncul ini. Untuk saldo awal juga rumusnya sama. Jangan lupa ya teman-teman, tabel akunnya dimasukin di VLOOKUP-nya. Untuk saldo awal ini di debitnya teman-teman bisa masukin nomor 6 untuk nomor kolomnya, lalu di sini 0. Nah, untuk di kreditnya teman-teman bisa masukin angka 6 terus kosong. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Nah, sampai sini maka otomatis ini akan berubah ya. Kalau sudah seperti ini, dari saldo awal sampai neraca, formatnya kita ubah menjadi accounting. Untuk rumusnya sama ya, dari saldo normal, dari nama akun sampai saldo awal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kris Aditya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai cara mengisi tabel neraca lajur. Pertama-tama untuk pengisian neraca saldo dan penyesuaian, sebelum itu kita harus memilih jurnal dan untuk menambahkan kode bantu dengan cara menambahkan tabel yang sudah ada sebelumnya. Yang ini kode bantu kita tambahkan saja dengan cara disisipkan, terus kita blok saja ya, terus kita beri kode, namanya kode bantu penyesuaian, terus yang kita tinggal enter saja. Terus yang ini untuk yang ini kode bantu KB saldo neraca ya. Terus selanjutnya kita buat di referensi untuk ini dengan cara kita misalnya menambahkan JP strip 001. Nah, karena kas kecil termasuknya ke dalam jurnal penyesuaian ya, kita tinggal tambahkan lagi yang bawahnya, terus kita kasih judul dulu. Ini untuk membedakan penyesuaian dan yang satu lagi saldo normal ya. Nah, selanjutnya kita klik yang ini dan kita tulis rumusnya sama dengan if left terus 3 angka yang di sini itu JP
strip ya referensinya. Nah, klik yang di sini H7 di referensi yang ini, 3 angka yaitu berarti kan JP 3 angka di sebelah kiri yaitu JP ketik 2 JP strip ketik 2. Terus untuk selanjutnya jika benar maka kita menambahkan yang kode akun. Nah, jika salah maka kita akan kosongkan saja, tinggal enter saja, terus kita kopikan ke bawah. Nah, selanjutnya kan terisi yang 100 yang referensi. Nah, sekarang yang saldo normalnya yaitu sama dengan if lagi, if ke yang kode ke yang penyesuaian jika tidak sama dengan kosong, maka if true-nya dia akan menambahkan yang kode di sini. Nah, kita dikebawahkan saja. Nah, akan muncul sesuai dengan kodenya ya, yang di sebelah kanan yang ini. Nah, di sini yang kosong ini kita abaikan saja, langsung ke neraca lajur. Nah, untuk mengisi neraca saldo kita harus memerlukan tabel tambahan. Kita tinggal tambahkan saja dulu. Nah, debit kreditnya. Nah, terus di sini kita akan menulis rumus sama dengan sum if ya. Sum if, terus kita langsung ke kode bantu yang telah kita buat di bagian jurnal ya, yang ini KBSN, kode bantu saldo normal. Ini masalah bukan di neraca lajur, yang di jurnal harusnya. KBSN aja, kode bantu yang telah kita buat. Terus ke neraca lajur aja kita pilih yang kodenya yang ini, terus jika benarnya, terus dan jika salahnya range-nya kita pilih bagian J debit. Sedangkan untuk yang ini kita tinggal kopikan saja, yang membedakan debit dan kreditnya paling di bagian akhirnya. Jika di debit adalah J debit, maka di kredit akan ada J kredit. Untuk J kredit ya,
tinggal dikebawahkan saja. Selanjutnya untuk di neraca saldo ini akan menambah, dimasukkan sama dengan F yang posisi sama dengan jika dia DB, maka F3 nya kita akan menambahkan saja untuk saldo awal dan yang tabel yang telah dibantu dan dikurangi dengan yang kreditnya. Dan jika filesnya 0 saja, maka enter, kita kebawahkan. Terus yang neraca saldo kita sama, tinggal diubah ininya posisi ya. Terus yang ini tinggal menambahkan yang kreditnya saja dan dikurangi dengan yang debitnya. Diubah. Nah, tinggal dilebarkan biar kelihatan nominalnya. Yang ini harusnya yang diubah DB ini jadi KR DB nya ya. DB nya harusnya KR karena kredit bukan debit ya. Kredit. Iya. Loh. Kan salah. Jadi ini kredit saja. Nah, muncul nominalnya. Kita lebarkan. Untuk di penyesuaian kita tinggal menambahkan seperti yang kode bantu, yaitu sum if ya. Sum if kode bantu yang penyesuaian, kita menambahkannya. Tadi kan kode bantu yang saldo normal ya, saldo normal jadi debit. Tinggal ditambahkan dengan yang ini, yang kreditnya sama saja, sum if KBPN-nya, terus kriterianya untuk kodenya, terus sum range-nya untuk di bagian J kredit. Iya, tinggal dikebawahkan saja, terus diperbesar agar kelihatan nominalnya. Terus selanjutnya di bagian neraca saldo, setelah disesuaikan kita buat rumusnya if posisi adalah DB, maka value true-nya kita akan menambahkan yang debitnya dan mengurangi yang kreditnya, dan jika salah maka dinolkan saja. Nah, dibawahkan yang kreditnya sama kayak yang debit, tetapi yang ini jadi kredit saja, terus ini diganti jadi E, terus kita tinggal menambahkan yang kreditnya saja dan mengurangi yang debitnya. Tinggal dikeluarkan, terus di laba ruginya untuk rumusnya adalah sama dengan if neraca saldo sama dengan kutip 2 NR LR, karena di laba rugi bukan di neraca, value nya true value akan di debit,
yang false-nya 0 saja. Nah, untuk di kredit samakan saja, tinggal diubah yang posisinya jadi neraca saldo, terus ini sudah diubah ke kredit ya, udah tinggal dikebuahkan saja. Dan untuk di neraca kita tinggal ditambahkan saja jadi neraca ya. Tadi kan LR untuk laba rugi, sementara ini dipindahkan saja. Nah, tinggal di copy paste saja, tinggal jadiin ke saldo normal. Oke, dan tinggal di copy paste, jadi ganti saldo normal. Neraca udah beres, udah di kredit, sudah tinggal dikebuahkan saja. Nah, kita lihat, nah sudah. Terus selanjutnya kita menambahkan di bawah sini tabel baru untuk total ya, bikin total saja, ini dikosongkan saja sampai sini, dikosongkan saja di borderless, terus delete saja, terus yang ini agar kita mudah ya, kita tinggal sum saja di atasnya di border. Nah, tinggal samakan rumusnya untuk di kanan. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan yang ini agar lebih sedikit tabelnya, kita tinggal disembunyikan saja, tinggal ke kanan ya. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa buat total saja ya. Ya, total. Terus kita hapus rumus yang kelebihan ini. Terus di sini kita memasukkan rumus sama dengan F, bukan yang di sini, yang di tabel, sama dengan F yang atasnya P6 P46 lebih dari 0 lebih dari Q46, maka value-nya true-nya 46 dikurangi Q46, dan untuk false-nya kita dinolkan saja. Dan untuk tinggal di enterkan saja. Dan untuk yang selanjutnya tinggal copy paste saja. Tetapi jika yang ininya, yang R6 ini dijadikan P6, Q46, dan sini P46, tinggal kurang dari Q46 dikurangi P46, dan false-nya dinolkan saja ya. Tinggal sama dengan ini yang P47, yang ini Q47. Nah, untuk di sini kita memasukkan if yang P47 jika dia lebih dari 0, maka untuk true-nya dia akan rugi.
Nah, jika Fm si P47 sama dengan 0, dan untuk kondisi yang kedua Q47 nya sama dengan 0, maka kurang tutup value untuk true-nya dia akan dikosongkan saja dan false-nya akan laba. Nah, di enter saja, nggak kelihatan. Nah, ininya diubah jadi strip saja agar kelihatan. Nah, selanjutnya di bawah ini ada total. Untuk total dari keseluruhan itu tinggal menambahkan yang atasnya saja. Jadi R46 ditambah R47. Nah, ini berlaku untuk di sini. Nah, setelah selesai sudah semua, kita coba untuk menentukan laba ruginya dengan cara apakah ini berhasil atau tidak, dengan cara menambahkan jurnal yang setelah ada. Itu dengan cara membuat jurnal baru. Misalkan di sini tanggal 3 ya. Ada misalkan apa ya? Penjualan jasa mungkin. Penjualan jasa. Nah, ini tinggal dikopikan saja. Terus untuk akunnya misalkan dalam piutang ya. Piutang, maka akunnya akun piutang 130. Nah, ini untuk akun ini pendapatan 4, akun 4 dan 1. Nah, misalkan nominalnya sebesar 1 juta deh. Kita coba dulu apakah berhasil di neraca lajur. Nah, ternyata berhasil, maka dia akan laba sebesar 1 juta rupiah. Dan jika misalkan kita tambahkan lagi, misalkan keadaan rugi ya, di tanggal 4 misalkan ada kerugian, kita misalkan membayar jasa nih, membayar gaji di sini lewat bank BCA saya, kode akunnya membayar gaji, beban berarti akun 6, dan membayar akun 1. Misalkan nominalnya 2 juta. Jangan deh, 1.500.000 saja. Kita coba lihat di neraca lajur dan kelihatan rugi sebesar 500.000. Nah, maka sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsara Yasatiara dengan NPM C102202126. Di sini kita akan mulai pada part 3, dan pada part 2 sebelumnya sudah membuat akun, jurnal, buku besar, dan neraca lajur. Kita akan membuat sheets baru, kemudian kita akan merubah menjadi neraca. Pada neraca ini kita akan membuat nama perusahaan, neraca, dan periode. Untuk kolomnya, kita akan membuat kode, nama akun, dan saldo. Untuk kode bisa kita pindahkan dari neraca lajur dengan cara klik sama dengan dan
kita klik B8 yaitu kode akun, kemudian enter. Selanjutnya agar lebih mudah kita bisa tarik ke bawah agar kode akunnya semua tercopy. Dan pada neraca ini kita hanya menggunakan kepala akun 1 hingga kepala akun 3 karena kepala akun 4 hingga 8 itu termasuk pada laba rugi. Maka kita akan hapus, kita blok terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian delete dan select. Untuk selanjutnya, pada nama akun bisa kita copy paste menggunakan rumus yang ada pada kode. Kita akan copy terlebih dahulu. Ctrl C, kemudian kita paste menggunakan Ctrl V. Dan sebelum kita masuk ke saldo, kita ubah terlebih dahulu di neraca lajur dari kolom B hingga S. Kita akan blok terlebih dahulu. Dan kita akan ubah namanya menjadi neraca lajur. Kemudian enter. Dan kita hitung dari B hingga R yaitu 17. Maka R itu kolom ke-17 dan S itu kolom ke-18. Kemudian pada neraca kita akan membuat saldo normal. Sebelumnya kita akan buat tabel terlebih dahulu. Klik kanan, insert dan insert column right. Mohon maaf, kita ubah menjadi insert right. Kemudian kita akan buat SN yaitu saldo normal. Kita akan membuat rumus menggunakan VLOOKUP. Maka rumusnya adalah VLOOKUP kemudian kita pencet kode akunnya. Kemudian karena saya menggunakan WPS, kita menggunakan koma dan pada Excel bisa menggunakan titik koma. Kemudian kita pencet akun. Dan blok dari kode hingga SN. Kemudian kita akan absolutkan agar tidak bergerak menggunakan dolar yaitu Ctrl Shift dolar dan Shift dolar. Kemudian kita menggunakan kolom 4. Kolom 4 dan untuk ininya kita menggunakan 0. Maka di sini sudah berpindah dari akun saldo normalnya. Kemudian bisa kita tarik ke bawah. Dan pada saldo ini kita akan ubah menjadi debit dan kredit. Kita akan menggunakan angka yang terdapat pada neraca lajur yang debit dan kredit ini. Pada debit,
di sini kolom ke-17. Pada neraca lajur ini kolom ke-17 dan S adalah kolom ke-18. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita pencet kembali kode akunnya, titik koma atau koma. Kemudian kita ketik neraca lajur. Kemudian titik koma lagi, debit tadi adalah kolom ke-17, kita ketik 17 dan kita menggunakan 0. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk lebih cepat dan angka nominal yang ada pada di neraca lajur sudah pindah pada neraca. Di sini kita bisa pindahkan menjadi accounting. Karena di sini dolar, kita akan mengubah menjadi more number format. Kemudian kita cari rupiah. Oke. Dan pada kredit kita akan mengcopy saja rumusnya, Ctrl C dan Ctrl V. Ini NA itu karena tadi kan debit itu kolom ke-17, sedangkan kredit adalah kolom ke-18. Maka kita ubah 18 dan ininya kita ubah menjadi nomor akun lagi, kode akun menjadi B7. Maka enter. Kita tarik ke bawah lagi. Maka nominalnya sudah selesai. Perkenalan, nama saya Rahel Siboro dengan FMC 10220124. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu tentang neraca. Nah, di neraca ini yaitu ada kode, nama akun, saldo normal, debit, dan kredit. Dan selanjutnya di sini itu ada jumlah atau saldo, yang sering disebut saldo. Nah, untuk saldo sendiri, yaitu rumusnya dengan jika debit sama dengan tanda kutip, jangan lupa tanda kutip karena diawali dengan teks, debit, tanda kutip lagi, jika benar, debit, dikurang, kredit, jika salah, kredit, dikurang, debit, tutup kurung. Nah, lalu habis itu kita turunkan ke bawah. Nah, setelah itu kita ubah ini jadi accounting. Lalu untuk di kolom D hingga F, di blok sampai bawah, kita ke data. Setelah data, digrupin, pilih kolom, oke, set ini. Nah, sudah disembunyikan, lalu dirapikan. Nah, lalu kita merapikan. Untuk merapikannya itu kita bold, aktiva dengan aktiva lancar. Setelah kita bold,
kas rupiah hingga sampai piutang usaha itu kesampingin karena anak dari Aktiva. Lalu di Aktiva tetap ini kita masukkan rumus ART IR, lalu kita tulis sini total Aktiva lancar. Nah, lalu kita bold. Nah, untuk di Aktiva tetap ini juga sama seperti tadi, masukkan rumus ALT tambah I tambah R. Kemudian di atas ini A, I, dan R. Jadi ada kolom kosong. Kemudian kita kecilkan. Nah, ini diperkecil. Nah, untuk cara cepatnya bisa dengan rumus ALT tambah H tambah O tambah H. Jadi kita pilih 5. Nah, ini juga bisa, itu ALT H O 5. Lalu setelah itu dibuat ini, dibikin garisnya. Lalu di sini untuk totalnya biar lebih rapi di kanan aja sama dengan sum di blok tutup kurung enter. Nah, lalu tinggal dirapikan di bold. Lalu ini juga di bold juga. Setelah itu nah, terus untuk Aktiva tetapnya itu nah, lalu untuk kewajiban di sini kita tambahkan juga 3 baris sama caranya kayak sebelumnya. Pilih entry row. Nah, lalu kita rapikan juga sini total kewajiban. Lalu sama dengan sum lalu ini kita bold. Ini kita bold juga. Oke. Kemudian dengan juga kita akan rapikan di sini juga ditambahkan juga. Kita tambahkan total equities. Sementara waktu kita ambil laba periode berjalannya dari neraca laju, yaitu dari laba ruginya 500 sebelum buat laba rugi.
Nah, lalu di sini ditotalkan sum lalu kita bold. Nah, untuk hapusnya ini juga kita bold. Nah, bisa dilihat di sini balance 9.500.000, 9.500.000, 9.500.000. Lalu di bawahnya buat total kewajiban dan ekuitas. Kita bold sama dengan kita kasih var ditambah total kewajiban. Kita bold lalu kita garis lalu balance. Nah, lalu kita preview, hilangkan grade-nya. Lalu di nama perusahaan kita bisa tune back and center. Nah, lalu di neracanya juga dia back and center juga. Dan lalu di periodenya juga. Lalu bisa teman-teman buat warna juga. Untuk mewarna apa? Lalu tinggal dirapikan saja. Nah, teman-teman juga udah selesai. Jadi cara membuat ngecat. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Terima kasih.